saya Tio Veronisa dengan NPM B1A021031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum pidana internasional yang diampu oleh Bapak Asep Suherman SH.MH. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai materi yang telah dijelaskan oleh Pak Asep minggu lalu mengenai asas-asas hukum internasional. Nah, di sini asas hukum internasional itu terbagi menjadi dua, yaitu asas hukum internasional yang bersumber dari hukum internasional dan asas hukum internasional yang bersumber dari hukum nasional. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu asas hukum internasional yang bersumber dari hukum internasional. Itu terbagi menjadi 4, yaitu asas fakta sunt servanda, asas itikat baik, asas civitas maxima, dan asas timbal balik. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai asas ini. Yang pertama yaitu asas fakta sunt servanda. Asas ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak itu mengikat para pihak yang telah berjanji, dan perjanjian itu berlaku seperti undang-undang. Dan yang kedua yaitu asas itikat baik. Asas itikat baik ini memberikan tanggung jawab kepada hukum internasional dan memberikan kewajiban kepada hukum internasional untuk dilakukan dan dilaksanakan secara adil. Dan yang ketiga yaitu asas civitas maxima. Asas ini mengatakan bahwa sistem hukum itu bersifat universal yang berlaku di semua negara, dan hal ini wajib dilaksanakan secara adil. Dan yang keempat yaitu asas timbal balik. Asas timbal balik ini berarti bahwa perumpamaannya bahwa jika suatu negara itu ingin diperlakukan dengan baik, maka negara tersebut juga harus memperlakukan negara yang bersangkutan dengan baik. Dan kemudian asas hukum internasional yang bersifat khusus terbagi juga menjadi 4, yaitu asas aut dedere aut punere, yang berarti bahwa pelaku kejahatan itu diadili di mana ia melakukan kejahatan tersebut. Pelaku kejahatan internasional itu diadili sesuai dengan locus delictinya. Dan yang kedua, asas aut dedere aut judicaire. Asas ini mengatakan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional, serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Dan yang ketiga, asas par in parem inhibet imperium. Asas ini mengatakan bahwa ada hak imunitas bagi kepala negara atau hak kekebalan bagi kepala negara asing dalam hubungan internasional, dan kepala negara ini tidak dapat diadili atau tidak dapat dihukum menggunakan hukum negara lain, tetapi ia hanya bisa dihukum dan diadili berdasarkan hukum negaranya sendiri. Dan yang kemudian asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum nasional itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas yaitu berbunyi bahwa suatu perbuatan pidana itu tidak dapat dipidana apabila belum ada undang-undang yang mengatur. Dan yang kedua yaitu asas teritorial. Asas teritorial ini berarti bahwa aturan hukum pidana itu di suatu negara tersebut berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak kejahatan di negara tersebut. Dan yang ketiga yaitu asas ne bis in idem. Asas ini mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di hadapan pengadilan atas perkara yang sama. Dan di dalam asas ne bis in idem ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan hak asasi manusia. Dan yang keempat, asas ekstradisi. Asas ekstradisi ini mengatakan bahwa penegakan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan yang akan diproses itu ia tidak berada di
negara tersebut, tetapi berada di luar negara yang akan mengeksekusinya atau memprosesnya yang telah melakukan kejahatan internasional tersebut. Adapun subjek yang termasuk ke dalam hukum pidana internasional itu terbagi menjadi 6, yaitu individu, tanggung jawab, kemudian badan hukum swasta, kelompok pemberontak, Palang Merah Internasional, dan Tahta Suci Vatikan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan dari penjelasan materi minggu lalu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.